Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh Bunda kelas 6. Sebelum kita membahas soal-soal untuk PTS kita minggu depan, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita baca terlebih dahulu kisi-kisi yang sudah Bunda atau wali kelas bagikan sebelumnya ya, anak soleha. Nih, di sini Bunda sudah bagikan kisi-kisi. Ada beberapa. Yang pertama, langkah-langkah membuka jendela aplikasi MS Word. Jadi, untuk membuka aplikasi MS Word, saya bisa klik Start, pilih All Program, pilih Microsoft Office, lalu pilih submenu Microsoft Office, Office Word, karena ingin membuka aplikasi MS Word ya. Terus ada bagian-bagian dari jendela aplikasi MS Word. Bagian-bagian kemarin ada 9 ya. Bisa anak soleh lihat kembali di catatan sebelumnya. Kemudian ada icon-icon pada tab Insert, Group Tables, Illustration, Text, dan Simbol. Ini yang kita pelajari 2 atau 3 minggu yang lalu. Jadi ada 4 grup yang kita pelajari pada tab Insert. Ada pada grup Tables, ada icon table, grup illustration, ada icon picture, clip art, shapes, smart art, dan chart. Kemudian ada pada grup text. Grup teks yang ini ada text box dan word art. Kemudian ada pada grup simbol. Pada grup simbol ini ada icon equation dan ada icon simbol. Kalau equation ini untuk rumus-rumus, kalau simbol ini untuk karakter yang tidak ada pada keyboard ya, anak soleha. Nah, kemudian ada icon untuk memodifikasi shape dan text box. Ini icon-icon yang kita gunakan untuk mengerjakan ujian praktik PTS minggu lalu ya, icon-icon untuk memodifikasi ini. Kemudian ada perintah dan icon untuk menyisipkan gambar atau picture pada aplikasi MS Word. Perintah dan icon untuk menyisipkan gambar yang disediakan oleh komputer atau clip art pada aplikasi MS Word. Jadi ada picture dan ada clip art. Perbedaannya kalau picture itu menyisipkan gambar dari file, kalau clip art itu menyisipkan gambar yang disediakan oleh komputer. Gambarnya berbeda ya. Kalau picture gambar yang kita masukkan, kalau clip art gambarnya sudah ada di komputer langsung. Kemudian ada icon-icon modifikasi clip art. Selanjutnya ada perintah dan icon untuk menyisipkan teks artistik atau word art. Nah, word art ini disebut dengan teks artistik ya. Yang ini ikonnya. Kemudian ada perintah dan icon untuk menyisipkan suatu kotak yang dapat disisipi tulisan atau teks, gambar, clip art, dan word art. Ini disebut dengan text box ya pada aplikasi MS Word. Kemudian ada icon-icon modifikasinya. Langsung saja Bunda akan membahas soal-soal tentang penilaian harian yang sudah kita kerjakan beberapa minggu yang lalu nih. Ini soal-soal yang kemungkinan akan masuk pada ujian penilaian tengah semester kita nanti. Nah, nomor 1, langsung saja bagian dari jendela aplikasi MS Word yang menunjukkan nama dokumen disebut dengan apa? Kalau untuk Bunda geserkan dulu ini. Untuk membuat nama dokumen, A. Quick Access Toolbar, B. Title Bar, C. Ribbon, dan D. Tab. Yang betul adalah B. Title Bar ya. Title Bar ini ada di sini nih. Ini title bar ini disebut dengan nama atau judul dokumen. Jadi bagian untuk menunjukkan nama dokumen itu disebut dengan title bar nih. Ini contohnya UH bab 1 kelas 6. Ini merupakan nama dokumennya atau title bar-nya. Kemudian nomor 2, bagian dari jendela aplikasi MS Word yang berisi icon-icon untuk mempercepat perintah nih. Biasanya terdiri atas icon save, undo, dan redo. Disebut A. Quick Access Toolbar, B. Title Bar, C. Control Size Button, dan D. Tab. Kalau untuk mempercepat perintah, menggunakan bagian apa anak soleha? Coba kita lihat dulu icon save, undo, dan redo ini ada di mana? Ada di atas sebelah kiri ini. Ini save, ini undo, dan ini redo. Jadi menggunakan bagian quick access toolbar. Jadi jawabannya yang A ya. Kalau mempercepat perintah itu menggunakan bagian dari aplikasi MS Word yang disebut dengan quick access toolbar.
Nomor 3, perhatikan gambar di bawah nih. Ada gambar 3 icon. Ada minimize, maximize, dan close. Nih ada di bagian atas sebelah kanan. Ini minimize, maximize, dan close ya. Nih, 3 icon di atas merupakan bagian dari jendela aplikasi MS Word. Iya, disebut apa tapi? A. Quick Access Toolbar, B. Title Bar, C. Control Size Button, dan D. Tab. Kalau nomor 1 tadi title bar, sudah. Jadi nggak mungkin kan untuk menunjukkan title bar jawabannya. Nomor 2 tadi quick access to bar, icon untuk mempercepat perintah. Jadi sisanya control size button atau tab nih. Nomor 3 ini. Yang ada icon minimize, maximize, dan close-nya. Yang betul jawabannya apa? Kalau soal C atau D, jawabannya yang betul adalah C ya, control size button. Control size button ini adalah pengatur tampilan layar ya. Jadi anak soal-soalnya bisa memperkecil, memperbesar, dan menutup aplikasi MS Word-nya. Kalau tab itu sederetan menu yang ditandai dengan teks ya. Ada tab file, tab home, tab insert nih yang bagian sini. Satu deretan ini secara horizontal ini yang ditandai dengan teks secara horizontal ini disebut dengan tab. Nomor 4. Ini nomor 4, untuk melihat keterangan tentang nomor suatu halaman yang sedang dibuka dan jumlah semua halaman pada dokumen serta jumlah kata pada dokumen terdapat pada bagian, ya ampun panjang bener ini soalnya ya. Jadi untuk melihat keterangan nih, kata kuncinya keterangan tentang nomor suatu halaman, jumlah semua halamannya, dan jumlah katanya. Kita bisa menggunakan bagian dari aplikasi MS Word yang disebut dengan apa? A. Control Size Button, B. Info halaman, C. Halaman, atau D. Icon Zoom. Jawabannya yang betul adalah info halaman ya. Info halaman ini ada di bagian bawah nih, yang bagian sini, bagian bawah sebelah kiri. Ini ada keterangan tentang nomor suatu halamannya, ini nomor 1 dari 1, jumlah halamannya 1, dan jumlah katanya ada 312 kata. Ini disebut dengan info halaman. Jadi nomor 4 itu jawabannya B ya, info halaman. Nomor 5. Di bawah ini yang bukan termasuk ke dalam grup tab insert adalah nih. Jadi di tab insert, Bunda klik ini tab insert, ada grup-grup yang bukan nih, yang bukan. Kan kita tadi pelajari ada 4 tuh, ada grup tables, grup illustration, grup text, dan grup simbol. Nih yang mana yang nggak ada? Yang bukan merupakan grup pada tab insert. Tables ada nggak? Ada nih yang ini. Grup illustration ada nggak? Ada yang ini. Grup text ada yang ini. Grup font ada nggak? Nggak ada ya. Grup font itu ada di tab home nih, grup font. Jadi jawaban yang nomor 5 yang tepat adalah D, font ya. Nomor 3. Nomor 6 maksud Bunda. 3 icon pada grup illustration di bawah ini yang tepat. Nah, anak soal-soal lihat dulu nih di grup illustration ini ada 5 icon yang kita pelajari. Ada picture, ada clip art, ada shapes, ada smart art, dan ada chart. Jadi ada 5. Jadi yang tepat ketiga aja tuh dari 5 tadi, 3 aja. Yang mana yang betul? Picture, clip art dan shape, atau font, font size dan font color, atau header, footer, dan pack number, atau text box, word art, dan drop cap. Yang mana yang betul? Jawabannya yang betul A ya, picture, clip art, dan shapes. Karena ketiga icon ini ada pada grup illustration. Kalau font, font size, dan font color itu ada pada grup font. Sedangkan header, footer, dan pack number itu ada pada grup header dan footer. Nih, ini icon header, footer, dan pack number ada pada grup header dan footer. Dan yang terakhir ada icon text box, word art, nih text box, word art, dan drop cap ada pada grup text. Jadi yang tepat adalah A ya. Pada grup illustration itu ada icon picture, clip art, dan shape. Dan ada 2 lagi, yaitu smart art dan chart. Nomor 7. Perintah untuk memodifikasi text box dan shape. Nih perintahnya ya. Jadi untuk memodifikasi perintahnya apa? Nih, pada ujian praktik PTS minggu lalu kita sudah membuat diagram menggunakan textbook dan memodifikasi textbooknya. Nah, untuk memodifikasi perintahnya apa? A. Tab Drawing Tools Home, atau B. Tab Drawing Tools Insert,
C. Tab drawing tools format atau D. Tab drawing tools page layout. Yang mana yang betul? Kalau untuk memodifikasi, ayo jangan keliru. Untuk memodifikasi ya, bukan untuk membuat textbox. Kalau membuat textbox menggunakan tab in, tab insert. Sedangkan kalau untuk memodifikasi textbox dan shape, nanti akan muncul tab baru. Tab barunya itu tab drawing tools for format yang betul. Jadi jawabannya C ya, tab drawing tools for format untuk memodifikasi textbox dan shape. Nomor 8 yang bukan termasuk icon modifikasi shape. Yang mana anak soleha? A. Textbox, B. Shape fill, kemudian C. Shape outline, kemudian ada D. Shape effect. Yang mana yang betul? Shape fill, shape outline, dan shape effect merupakan icon modifikasi shape ya, karena ada shape-nya. Nah, jadi yang nggak ada shape-nya yang mana? Yang A, ya. Jadi yang bukan termasuk akan modifikasi shape itu A, textbox. Textbox itu untuk membuat kotak tulisan di dalam kotak. Kalau shape fill itu untuk memodifikasi agar tulisannya berwarna. Kalau shape outline itu untuk memodifikasi agar textbox-nya agar garis tepinya berwarna, dan shape effect untuk memberi efek. Selanjutnya nomor 9 untuk memodifikasi background ya. Background baik memberi warna, memberi gambar, memberi gradasi, ataupun memberi pola pada background merupakan fungsi dari icon A. Textbox, B. Shape fill, C. Shape outline, atau D. Shape effect. Ayo, yang mana jawabannya? Jawabannya yaitu shape out. Shape fill ya, maksud Bunda, shape fill itu untuk memodifikasi background ya. Kalau shape outline itu untuk memodifikasi garis tepi, dan shape effect itu untuk memodifikasi efeknya. Jadi yang nomor 9 itu B, shape fill. Nomor 10, memodifikasi garis tepi. Kita dapat memberi warna garis tepi, mengubah ketebalan garis tepi, maupun mengubah tipe garis tepi merupakan fungsi dari icon titik-titik. A. Textbox, B. Shape fill, C. Shape outline, dan D. Shape effect. Nah, kalau background tadi menggunakan shape fill, jadi untuk memodifikasi garis tepi menggunakan shape outline. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal untuk penilaian tengah semester yang akan kita laksanakan minggu depan ya. Ini merupakan contoh soal yang mungkin akan keluar pada ujian tengah semester kita nanti. Jangan lupa dipelajari kembali, dibaca kembali bukunya dan catatannya, dilihat kembali kisi-kisi yang sudah Bunda bagikan tentang membuka jendela aplikasi MS Word, bagian-bagian dari jendela aplikasi MS Word, icon-icon pada grup tab insert ya, dan icon-icon modifikasinya. Marilah bersama-sama kita akhiri pembahasan soal kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.